Hello Technolovers! Belakangan ini, masyarakat dibuat geram dengan aksi para kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kelompok ini menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI Gusti Putudani Nugraha, dan beberapa warga sipil lainnya. Menanggapi hal tersebut, Pak Presiden Jokowi langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap kelompok kriminal itu. TNI membentuk pasukan setan yang siap berantas KKB di Papua. Nah, berikut ini kalian pasukan setan TNI yang dilengkapi senjata canggih. Disimak ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasimu. Update terus informasi menarik dari teknologi populer. Mungkin dari kalian ada yang belum kenal dengan pasukan setan dari TNI. Baiklah, aku kasih tahu dulu ya soal pasukan ini. Pasukan setan adalah julukan untuk para prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda. Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda ini merupakan salah satu kesatuan dalam Batalion Infanteri di TNI Angkatan Darat. Nah, satuan ini memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung tugas pokok Korem 061 Surya Kencana untuk menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul. Prajurit Yonif 315 Garuda yang dikenal dengan nama pasukan setan mulai terbentuk pada 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon. Karena mendapat simpati dari rakyat setempat, pada 20 Agustus 1949 kekuatan pasukan setan pun semakin bertambah. Dengan mendapat tambahan satu kompi dari Banten, nama kesatuan diubah menjadi Yonye, Brigade 4 Divisi 6 Siliwangi, dengan menggunakan tanda pengenal tutup kepala baret hijau. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1949 ditetapkan sebagai hari jadi kesatuan dengan dislokasi pasukan berada di Panuan Cilimus Kuningan. Nah, pasukan setan ditugaskan untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Kelompok kriminal bersenjata di Papua ini resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan TNI Polri diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok separatis tersebut. Sebelum pasukan ini diberangkatkan ke Papua, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto telah melakukan pengecekan personil di markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat pada 27 April lalu. Ia ingin memastikan agar seluruh personil Yonif Garuda siap mengemban tugas negara, mengamankan daerah rawan di Papua. Namun sebelum diterjunkan untuk mengamankan wilayah rawan di Papua, prajurit Satgas Yonif 315 Garuda Pangdam telah melakukan latihan keras di hutan selama 1 bulan sejak 27 Maret lalu. Mereka telah dipastikan siap berbekal pengetahuan, keahlian, mental, fisik, sarana prasarana, dan persenjataan. Pasukan ini telah menjalani latihan taktik dan teknik pertempuran, termasuk menembak dengan senjata sniper atau senjata runduk. Nah, latihan menembak runduk dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda, Mayor Inf Aryo Priyoutomo, yang dilaksanakan di lapangan tembak Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Sebelum menembak, para prajurit pastinya dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran di medan tempur, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Dalam latihan sniper, para prajurit pasukan setan menggunakan senapan dengan sistem bolt action dengan munisi kaliber 7,62 x 51 mm, berbobot 6,82 kg, dan memiliki panjang laras 650 mm, serta dilengkapi teleskop. Dengan bekal senjata sniper atau senjata runduk ini dinilai sangat efektif dalam menghadapi berbagai serangan yang dapat mengancam nyawa para prajurit TNI yang menjalankan tugas pengamanan di wilayah Papua. Sebagaimana diketahui, kalau daerah penugasan mereka nanti dikelilingi wilayah perbukitan dan hutan di Papua. Pasukan setan memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang maupun selain perang. Tak hanya itu Technolovers, mereka bahkan memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Nah, karena kemampuan terbaiknya, Yonif Garuda mendapat julukan pasukan setan. Dengan perbekalan berbagai kemampuan, diharapkan pasukan ini mampu menumpas kelompok separatis bersenjata di Papua dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dalam setiap langkah dan tindakan. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menumpas KKB Papua adalah 400 personil. Pengiriman pasukan ini untuk mempertebal pengamanan di Papua. Hal itu seiring dengan meningkatnya intensitas kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia
dengan KKB Papua. Melansir kabar 24, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan 6 kelompok kriminal bersenjata yang selama ini aktif melakukan gangguan keamanan di wilayah Pegunungan Bumi Cendrawasih. 6 kelompok tersebut berada di 3 kabupaten, yaitu Puncak, Intan Jaya, dan Nduga. Polda Papua bersama unsur TNI setempat pun terus melakukan penggalangan ke semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar mereka tidak takut dan segera memisahkan diri dari kelompok bersenjata yang sekarang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris itu. Adapun aksi brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua, diantaranya menembak tukang ojek dan membakar sekolah. Pada tanggal 7 April dan 11 April lalu, terjadi 2 kali pembakaran yang dilakukan kelompok kriminal ini di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kemudian 12 April mereka kembali membakar helikopter milik PT Ersa Air. Belum berhenti sampai di situ, pada 13 April mereka juga membakar 2 rumah milik Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga dan anggota DPRD Kabupaten Puncak sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di bawah ujung landasan Bandara Beoga, distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Untung saja dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, sebab pemilik rumah tidak berada di tempat saat kejadian. Nah, yang terakhir adalah aksi penembakan seorang guru. Pada tanggal 9 April sebelum kejadian pembakaran 2 unit rumah, kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap seorang guru di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Mereka menembak masyarakat sipil bernama Yonatan Renden yang berprofesi sebagai guru honor di SMP Negeri Beoga. Wah, emang harus diberantas nih kelompok kriminal kayak gini. Semoga berhasil ya para prajurit TNI menangkap para pelaku kriminal di sana. Kita doakan yuk, semoga para pasukan setan kembali dengan selamat. Oke deh, sebelum tayangan berakhir, klik like dan share video ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.